Kok mudah-mudah? Eva, kamu yang mana, Sah? Aku juga ada. Lah mudah-mudah kayak gini. Lah ada bapak-bapak. Anak kuliah semua nih. Kevin, ini hebat. Bukan.
Anjir. Yang di pojok sih, banget. Yang ngomong tuh lagi deh. Ini anjir. Kali gak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak semuanya. Mungkin siapa tahu ada yang ikut, mbak-mbak sekalian. Halo, apa kabar? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar ya? Lumayan, terdengar. Terdengar. Dengar, Kak. Terdengar Ibu. Lumayan terdengar. Jangan di off lagi kamera. Ya. Oke, terima kasih. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kepada ibu-ibu semuanya dan kepada mbak-mbak sekalian ataupun siapapun yang ikut di acara kali ini. Terima kasih sudah datang dan sudah belajar, sudah ingin belajar. Semoga kali ini bisa mendatangkan manfaat. Oke, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam webinar pentingnya membaca sejak dini terhadap perkembangan kognitif anak bersama Dr. Nur Anissa Laras dengan Baby Cradle. Sebelumnya saya izin ya, saya di sini agak hujan, jadi mungkin kalau suara saya belum jelas atau ada hal yang harus dikonfirmasi bisa langsung chat aja di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya saya ingin beritahu bahwa dan menginfokan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Baby Cradle. Baby Cradle itu adalah online shop, salah satu online shop di sebentar di Instagram. Mana online shop ini bergerak di penjualan kebutuhan ibu dan juga anak. Mohon maaf, mikrofonnya bisa di off dulu. Oke, lanjut. Untuk di sini, untuk online shop kali ini, Baby Cradle adalah online shop yang bergerak di penjualan kebutuhan anak dan ibu, di mana nanti tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kecerdasan anak dan juga nutrisi dengan stimulasi. Oke, salah satunya stimulasinya adalah ini. Jadi di sini merupakan grand opening, salah satu grand opening dari Cradle Shop sendiri. Baby Cradle, di mana Baby Cradle ini melakukan grand opening dengan mengadakan webinar gratis bersama dengan Dr. Nur Anissa Laras. Siapa sih Dr. Nur Anissa Laras itu? Sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Munaya, Nurul Afifah Munaya, biasa dipanggil Munaya. Saya adalah sarjana kedokteran. Sekarang saya sedang menjalani pekerjaan atau sedang menjadi dokter muda di Rumah Sakit Margono Soekario, Purwokerto. Mungkin salah satunya ada yang dari Purwokerto ya. Di sini saya adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Saya memiliki suami dan anak satu, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Tadi kita sudah mengenal dan mengetahui bahwa pembicara kali ini adalah Dr. Nur Anissa Laras, atau biasanya dipanggil Dr. Nisa. Nah, Dr. Nisa ini siapa sih? Yuk kita lihat. Sebelumnya, saya mau kasih tahu dulu tentang tata tertib pada webinar kali ini. Untuk webinar kali ini, di sini loginnya harus dengan nama sesuai Google Form dan pendaftaran. Dan mohon maaf, sebelumnya untuk Zoom kali ini hanya bisa untuk 100 orang pertama. Jadi yang lainnya bisa lewat YouTube ya. Seperti yang dikatakan, bagi yang tidak dapat masuk ke Zoom bisa masuk webinar melalui YouTube dan mendapatkan e-sertifikat. Oke. Nah, kemudian untuk peserta yang tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon, harap mematikan mikrofon sebelum masuk agar tidak mengganggu peserta yang lain. Dan mikrofon hanya boleh dinyalakan saat diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi. Di mana bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk komen di kolom chat Zoom atau YouTube.
tulisnya saya ingin bertanya. Jadi nanti saya akan mempersilakan peserta yang terpilih untuk bertanya di sesi pertanyaan. Oke, jadi terbatas. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian atau semuanya mau tanya apapun bisa di sini, oke? Terkait dengan materi terutama. Kemudian untuk tata tertib selanjutnya yaitu di akhir webinar akan dibagikan link Google Form untuk absensi di Zoom maupun di streaming YouTube nanti yang nanti harus diisi untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Nah, untuk pengisiannya adalah 30 menit dari pembagian link yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti webinar hingga akhir dan mengisi Google Form. Dan untuk e-sertifikat akan diberikan paling lambat H+10 setelah webinar kepada peserta yang melalui WhatsApp ataupun email. Oke. Udah jelas ya, mungkin bisa di screenshot atau nanti kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa lewat kolom chat, oke? Nah, ini dia. Kita langsung aja masuk ke acara inti, di mana di sini kita akan kenalkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Nur Anissa Laras Fikria, di mana beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, angkatan 2014. Untuk ini beliau sangat luar biasa karena beliau adalah Grand Receiver dari program kreativitas mahasiswa atau PKM yang diadakan oleh Kemenristek Dikti ya. Kemudian untuk itu beliau adalah delegates atau salah satu peserta dari International Indonesian Medical Olympiad bagian gastroenterologi di Universitas Sumatera Utara. Dulu pernah menjadi salah satu peserta Olimpiade juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu beliau sekarang sedang fokus di RSCM FKUI sebagai research assistant di Departemen Perinatologi atau bagian anak-anak bayi yang baru lahir seperti itu ya Bu ya. Oke. Sudah jelas semuanya ya. Jadi luar biasa banget nih Dr. Nisa, sangat berdedikasi, apalagi ini sekarang sudah concern ke bagian anak ya. Jadi mungkin bisa tanya-tanya terkait dengan materi juga. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita langsung aja panggilkan Dr. Nisa. Dr. Nisa, apakah sudah di tempat ataukah sudah bergabung dengan kami? Halo, Mun. Ya, halo Mbak. Halo. Biasanya saya panggilin Iya, Mbak, Mun. namanya dokter. Halo dok. Halo dokter. Iya, Munaya. Ya Dokter Nisa, bagaimana kabarnya dok sekarang dok? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah, sekarang masih jalan menjadi koas, terus sekarang sambil nyambi anak juga, jadi ya bismillah. Sambil berilmu juga nih sama Dokter Nisa, semoga saya juga bisa mengaplikasikan kepada anak saya juga dok. Oke. Siap. Oke dok, apakah udah siap dok untuk materi segala macamnya dok? Oke, dimulai sekarang aja. Oke, saya stop sharing dulu, nanti dokter langsung lanjut ya dok. Ya. Monggo dokter. Ini udah ke aku ya? Ini sampur dokter. Share screen. Udah muncul? Belum Udah dokter. muncul belum? Belum. Udah muncul belum? Aku kayaknya belum dijadiin ini deh. Share screen. Udah? Sudah dokter. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Sore dokter. Sore.
Sore, dokter. Ya, perkenalkan saya Dr. Nisa. Hari ini kita belajar bareng-bareng ya tentang pentingnya membaca sejak dini terhadap perkembangan kognitif anak. Mungkin sebelumnya sudah ada yang sering dengar, mungkin ada yang belum juga. Makanya kita di sini sharing bareng-bareng ya. Oke. Ya, kita mulai dulu ya dari quote ini. Kita baca nih, we may not be able to prepare the future for our children, but we can at least prepare our children for the future. Ini maksudnya mungkin kita tidak bisa menyiapkan masa depan untuk anak kita, tapi kita bisa setidaknya menyiapkan anak kita untuk menghadapi masa depan. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya nanti akan kita bahas di webinar hari ini ya. Gimana sih caranya? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Makanya sekarang kita belajar ya. Nah, jadi kita mulai dulu pertama dari hal ini ya. Kita tahu ya bahwa sebuah manusia, seorang manusia itu, hal yang paling penting itu adalah otak. Nah, dalam perkembangan anak dikenal ada yang namanya istilah 1000 hari pertama. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang sudah sering mendengar istilah ini ya, 1000 hari pertama. Jadi 1000 hari pertama ini adalah hari-hari di mana otak ini berkembang sangat pesat. Nah, kapan sih 1000 hari pertama itu? Jadi, 1000 hari pertama itu dimulai dari masa kehamilan sampai anak itu berusia 2 tahun. Nah, kenapa? Kenapa sih kok dari masa kehamilan? Nah, dari masa kehamilan, otak itu sebenarnya sudah mulai dibentuk pada minggu ketiga dan keempat kehamilan. Jadi, pada saat minggu ketiga dan keempat itu, sudah terbentuk yang namanya lempeng saraf. Nah, oleh karena itu, sejak masa hamil, seharusnya kita benar-benar mempersiapkan. Karena pada masa itu, otak itu sudah benar-benar dibentuk. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan? Contohnya, pada saat hamil, kita benar-benar mempersiapkan mental. Contohnya, kalau hamil kita nggak boleh stres ya, karena kalau stres itu nanti hormon kortisol di ibu atau hormon stres ibu meningkat. Nah, kalau hormon stres di ibu meningkat, nanti bisa menyebabkan pengaruh ke otak itu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah stimulasi. Jadi stimulasi itu juga sudah mulai ditangkap oleh otak pada saat di masa kandungan. Nah, selanjutnya pada tahun pertama dan tahun kedua itu adalah hari-hari di mana otak itu seperti spons. Jadi otak itu benar-benar menyerap apa yang ada di sekitarnya. Jadi ada rangsangan apa, anak itu akan menerima kayak gitu. Nah, jadi membesarkan anak itu tidak bisa instan ibu-ibu, jadi harus melalui proses dan prosesnya itu dimulai dari saat kita hamil. Tuh ya. Next. Nah, jadi 1000 hari pertama itu kalau di kita kenal itu namanya golden age atau periode emas. Karena ya namanya emas ya, itu sangat berharga. Jadi waktu itu benar-benar hanya terjadi sekali seumur hidup anak kita, dan pada masa itu otak itu benar-benar berkembang sangat pesat. Buktinya apa? Buktinya pada saat seorang anak lahir itu, volume otak bayi itu sudah berkembang, tapi belum sempurna. Jadi berkembangnya baru 25%. Jadi 1/4 dari ukuran otak dewasa. Nah, ketika sudah berusia 2 tahun, 3 tahun, sampai ke 5 tahun, itu otak akan berkembang cepat dan 90% dari volume otak anak itu dicapai sebelum usia 5 tahun. Jadi terbayangkan ya, apapun yang diserap oleh anak sebelum usia 5 tahun itu mencakup 90% isi kepalanya, dan 10% sisanya itu adalah perkembangan ketika anak di atas 5 tahun. Gitu ya. Nah, untuk gimana sih caranya biar otak anak itu benar-benar
manfaat waktu itu benar-benar kita manfaatkan secara maksimal. Nah, ada faktor yang berperan dalam perkembangan otak. Jadi ada istilah yang namanya nature dan nurture. Nature itu artinya alami. Contohnya adalah genetik. Nah, kan ada ya yang bilang kalau misalnya ayahnya seorang insinyur, terus ibunya adalah seorang insinyur juga, oh anaknya nanti pinter nih, kayak gitu. Banyak kan yang bilang kayak gitu. Tapi itu memang berperan, namun ada hal lain yang lebih berperan, yaitu nurture atau lingkungan. Nah, jadi gini, bisa juga walaupun ayah dan ibunya itu berbakat, cerdas, tapi ketika lingkungannya itu tidak mendukung otak anak, maka ya perkembangannya tidak akan baik gitu. Contohnya pada usia kurang dari 3 tahun, anak ini dititipkan pada pengasuh yang kita nggak tahu ya gimana dia mengasuh anak kita gitu. Apakah benar-benar dipenuhi kebutuhan emosionalnya, apakah nutrisinya benar-benar cukup, apakah stimulasinya sesuai, itu tidak tahu gitu kan ya. Nah, jadi genetika itu hanya berperan sekitar 10% saja. Nah, sisanya itu adalah lingkungan. Lingkungan itu atau nurture kita bagi menjadi 3. Ada asah, asih, dan asuh. Nah, kita bahas dari yang bawah dulu nih ya. Asuh. Asuh itu adalah kebutuhan biomedis, yaitu yang mencakup yang termasuk dalam kebutuhan asuh itu adalah fisik. Jadi nutrisi gitu ya. Nutrisi dari mulai 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, kemudian empasi, kemudian selanjutnya adalah penyakit. Nah, kita bisa melindungi anak kita dari penyakit dengan vaksinasi atau imunisasi misalnya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu dalam asuh ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ASI. ASI itu adalah kasih sayang bahasa ininya ya. Kasih sayang. Jadi adalah kebutuhan emosional yang dibutuhkan oleh seorang anak. Jadi anak itu harus merasa nyaman dan aman ketika bersama orang tua kayak gitu. Kalau misalnya anak merasa aman, merasa nyaman, otomatis rangsangan yang diterima oleh otaknya itu akan lebih cepat untuk ditangkap. Kemudian yang ketiga adalah asah. Asah itu adalah stimulasi. Jadi stimulasi itu adalah rangsangan ya teman-teman. Jadi kita ngajarin anak baca, kita ngajarin anak untuk menulis, berhitung, itu akan mempengaruhi dari perkembangan anak. Di mana perkembangan anak itu ada aspek motorik, motorik halus dan motorik kasar, kemudian perkembangan sensorik, kemudian bahasa. Di mana yang kesemuanya itu jika berkembang dengan baik akan mengembangkan juga fungsi kognitif atau fungsi untuk berpikir ya. Oke. Selanjutnya, nah ini ya. Tadi kan saya sudah cerita ya kalau otak anak itu berkembang dengan pesat. Nah, bukti berkembang dengan pesatnya apa sih? Nah, ini ya. Ini adalah sel saraf manusia. Nah, sel saraf manusia ini terdiri dari serabut-serabut. Nah, fungsi dari sel saraf ini adalah menghantarkan atau meneruskan informasi yang masuk dari luar ke otak kita. Nah, kalau misalnya saraf ini tidak berfungsi dengan baik, otomatis otomatis stimulasi yang dari luar itu sampainya akan lambat gitu. Berarti sesuai yang saya bilang tadi bahwa ada faktor yang berpengaruh yaitu adalah asuh. Asuh itu salah satunya adalah nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan untuk bayi itu adalah zat besi, kemudian asam lemak. Contohnya adalah DHA atau asam lemak bebas. Nah, apa fungsi dari asam lemak? Fungsinya ini adalah ini. Jadi ibu-ibu di sini ada pembungkus-pembungkus, ini namanya mielin. Jadi ada pembungkus saraf di mana kalau misalnya bayi itu terpenuhi asam lemaknya, terpenuhi zat besinya, maka hantaran atau rangsangan dari luar akan lebih cepat masuk ke dalam otak kayak gitu. Nah, ketika rangsangan saraf itu sudah masuk, selanjutnya adalah ada yang namanya proses sinaptogenesis. Jadi
kenapa sih bayi itu butuh stimulasi? Kenapa sih apa pentingnya gitu stimulasi di usia 3 tahun pertama itu? Jadi, yang terjadi dalam otak kita adalah seperti ini. Pada saat ini adalah 36 minggu kehamilan, kita lihat bahwa saraf-saraf ini sudah terbentuk ya. Saraf-saraf ini sudah terbentuk. Namun saraf ini terlihat jarang-jarang gitu. Jadi akar-akarnya jarang-jarang. Kemudian pada saat lahir masih jarang tapi sudah bertambah. Kemudian pada saat bulan ketiga ini sudah semakin banyak. Karena ada pengaruh stimulasi. Jadi stimulasi ini fungsinya adalah untuk meningkatkan koneksi-koneksi antar saraf. Jadi ketika kita lihat di sini ya, ketika 6 bulan, ini koneksi antar saraf itu semakin banyak karena adanya stimulasi. Ini stimulasi ini fungsinya untuk meningkatkan koneksi-koneksi dari saraf. Kemudian ini 2 tahun, ini sangat pesat sekali ya. Kita lihat sangat padat sekali, ini udah ruwet ya. Kemudian untuk 4 tahun dan 6 tahun ini agak berkurang. Kenapa? Karena otak itu, kalau otak itu prinsipnya adalah use it or lose it. Jadi pakai atau hilang. Jadi ketika kita benar-benar menstimulasi, ini akan terjadi susunan saraf yang benar-benar padat. Namun ketika stimulasi itu sudah tidak kita kembangkan lagi, maka yang menurut otak itu, oh ini sudah tidak berguna lagi gitu. Makanya nanti akan dikurangi, sehingga akan menjadi berkurang lagi gitu ya. Selanjutnya, ini ya. Di sini kita lihat ada diagram. Jadi yang saya mau kasih tahu dari diagram ini adalah, jadi di sini ada 3 garis ya, Ibu-ibu. Nah, garis yang paling pinggir ini, yang merah, adalah garis sensorik. Garis sensorik itu adalah garis yang menunjukkan kemampuan untuk melihat dan mendengar. Jadi pada saat bayi lahir, itu yang paling pertama berfungsi pada bayi adalah penglihatan dan pendengaran. Makanya di kedokteran itu dikatakan bahwa panca indera itu adalah dasar cerdasnya anak. Karena pada saat bayi lahir itu benar-benar sudah berfungsi gitu ya. Sedangkan untuk fungsi yang lain, misalnya bahasa dan kognitif, ini grafiknya ini masih landai, jadi mengikuti gitu. Jadi belum berfungsi maksimal pada saat awal ya. Nah, ini kita lihat bahwa pada saat usia 12 bulan itu fungsi sensori, fungsi bahasa, dan fungsi kognitif itu sedang meningkat. Namun seiring dengan bertambahnya usia, ini kita lihat bahwa fungsi kognitif ini kan maksimal pada usia puncaknya pada usia 1 tahun. Kemudian kita lihat ini fungsi sensori maksimal pada usia 4 bulan. Kemudian bahasa pada usia 8 bulan. Sehingga ini bermakna bahwa pada puncaknya sini berarti stimulasi kita itu akan diterima oleh otak dengan maksimal gitu. Sedangkan jika kita menstimulasi di usianya yang lebih dari 5-6 tahun, itu biasanya hantarannya akan lebih lama. Begitu. Nah, sekarang kita bahas ya, kenapa kan tadi judulnya kita itu membaca akan mempengaruhi perkembangan dari kognitif anak. Nah, kenapa sih dengan membaca? Ya, jadi ini adalah anatomi atau gambaran otak kita. Jadi otak kita itu tersusun dari belahan-belahan ya, Ibu-ibu. Jadi ada belahan yang namanya belahan frontal, kemudian ada belahan parietal, belahan occipital, kemudian temporal, kemudian ini adalah otak kecil. Jadi otak besar itu yang ini, Ibu-ibu ya. Yang ada frontal, parietal, occipital, temporal, dan ini adalah belahan otak kecil atau cerebellum. Nah, pada saat membaca, sebenarnya kita itu merangsang semua fungsi otak gitu ya. Pada saat membaca contohnya, kalau misalnya anak usia 0-6 bulan itu kan otomatis nggak bisa baca sendiri ya, otomatis berarti kita harus membacakan cerita gitu ya. Nah, pada saat usia itu, bayi itu sudah mendengar. Nah, dengan dia mendengar, otomatis
sesuai dengan prinsip sebelumnya ya Ibu-Ibu, bahwa pada saat bayi pun, bayi itu fungsi mendengar dan melihatnya itu sudah maksimal gitu, sudah tinggi. Jadi apapun yang dia terima itu pasti akan diproses dengan baik gitu di otaknya, karena pada masa itu saraf-saraf kita tuh benar-benar sedang terkoneksi besar-besaran gitu. Nah, maka ketika kita membacakan cerita misalnya ke anak-anak, otomatis saraf-saraf yang ada di bagian temporal ini akan teraktivasi gitu. Kemudian karena dia sering mendengar, otomatis kemampuan bahasa yang dia punya juga akan lebih tinggi gitu. Ketika sering mendengar, maka akan banyak informasi-informasi yang dia terima di otak sehingga dia akan mampu berbicara juga. Jadi makanya kalau misalnya ada anak gangguan bicara, itu perlu diperiksa apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Karena tidak mungkin seorang itu bicara, tetapi pendengarannya tidak baik begitu. Kemudian ini melihat ya, pada misalnya kita memberikan buku ya. Nah, di buku itu kan pasti ada gambar-gambar. Nah, anak-anak itu pada saat waktu bayi sebenarnya itu kemampuan melihat warnanya itu baru maksimal di hitam putih. Karena seperti kita ketahui ya bahwa aktivitas yang dilakukan oleh anak pada saat bayi itu kan menyusui ya Ibu-Ibu. Nah, sedangkan kita semua ketahui bahwa puting susu ibu itu warnanya coklat atau kehitaman. Nah, itulah yang menjadi standar di dunia bahwa kan tidak ada ya yang warnanya yang lain. Makanya bayi itu benar-benar sangat sensitif terhadap warna hitam dan putih. Kemudian nanti ketika usianya meningkat, maka akan sensitif terhadap warna-warna yang lain. Nah, semua jadi perkembangan kognitif itu akan dicapai kalau misalnya fungsi-fungsi mendengar, melihat, kemudian fungsi memprosesnya itu baik. Karena tidak mungkin kan ya orang itu berpikir, memutuskan sesuatu, menyelesaikan masalah, itu tidak berdasarkan pendengaran dan penglihatan. Gitu ya. Selanjutnya ada penelitian yang disampaikan di jurnal ya. Di jurnal ini, jadi ada penelitian pada anak-anak preschool, yaitu usia 3-5 tahun. Jadi mereka itu sering dibacakan cerita oleh orang tuanya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah gambaran MRI atau gambar rekaman otak. Nah, ini di sini dilihat ada bagian otak yang ini ada merah-merah ini, artinya adalah aliran darah di sini atau respon saraf di sini sangat berkembang, yaitu teraktivasi. Jadi pada saat dibacakan kemudian direkam, ternyata ada 3 bagian otak anak yang teraktivasi, yaitu yang biru ini, Ibu-Ibu, ini adalah area visual atau area penglihatan, di mana ketika kita membacakan kepada anak atau ketika kita membaca bersama dengan anak, itu otomatis anak itu akan terangsang ya, maksud terstimulasi untuk berpikir di luar, untuk berlatih untuk membayangkan, otomatis ya. Makanya di sini dilihat bahwa area visual atau area pembayangan ini teraktivasi. Kemudian kita lihat yang garis ini ya, garis merah muda atau pink. Ini adalah bagian dari temporal yang saya ceritakan tadi bahwa temporal itu adalah area pendengaran. Nah, ini aktivitas otak di sini meningkat. Nah, sudah terbukti ya dengan penelitian. Kemudian untuk garis yang hijau ini adalah area oksipital. Jadi area oksipital itu area penglihatan. Nah, area penglihatan ini ketika kita membacakan dongeng, otomatis kan akan ada interaksi ya antara orang tua dan anak. Kemudian anak itu pasti akan melihat gambar, warna-warna. Nah, itu semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, itu akan masuk ke dalam otak, kemudian akan diteruskan ke otak. Jadi, ketika ada rangsangan, maka kalau misalnya kita membacakannya itu lebih dini, otomatis sinaps-sinaps yang terbentuk akan lebih banyak sehingga fungsi untuk penglihatan, pendengaran itu akan lebih baik. Tuh ini ya. Disimpulkan bahwa
in preschool children listening to stories, jadi pada anak-anak prasekolah yang mendengarkan cerita dan lebih banyak dipaparkan pada kegiatan membaca di rumah secara positif atau secara berhubungan hal ini berhubungan dengan aktivasi dari otak yang mendukung area mental imagery atau ini artinya imajinasi dan narrative comprehension, jadi pemahaman akan cerita. Tuh. Oke, nih ya. Jadi otak itu kan ada dua belahan ya ibu-ibu, ada belahan kanan dan belahan kiri. Nah, dari saya dulu belajar bahwa ketika anak-anak itu berusia di bawah 3 tahun, otak yang paling berkembang itu adalah otak belahan kanan. Sehingga akan lebih baik jika anak-anak itu distimulasi di otak bagian kanan. Apa sih isi otak bagian kanan itu? Otak bagian kanan itu isinya itu adalah kreativitas. Sedangkan kalau yang kiri itu logik. Jadi kalau misalnya kita belajar berhitung, itu otak kiri. Sedangkan kalau kita menggambar, terus merasakan untuk kemampuan seni itu ada di bagian kanan. Jadi akan baik sekali jika kita merangsang otak kanan itu pada saat usia di bawah 3 tahun. Sedangkan kalau untuk berhitung, belajar yang eksak-eksak, urut, IPA itu sebaiknya memang di atas 3 tahun gitu. Karena ya memang perkembangan anak untuk otak kanannya berkembang di bagian kanan di bawah usia 3 tahun. Ya. Nah, ini adalah tips-tips membaca untuk anak. Jadi, saya baca bahwa yang pertama adalah pilih buku yang sesuai usianya. Jadi, membaca itu sebenarnya tidak ada batas usia, Ibu-Ibu, jadi boleh dilakukan sejak dini. Jadi, bagus sekali pada usia di bawah 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, buku yang sesuai usianya itu, jadi seperti ini, Ibu-Ibu. Kalau usia di bawah 6 tahun, itu sebaiknya dipilihkan buku cerita yang tidak memuat fantasi. Jadi misalnya untuk contohnya adalah buku yang berisi alien atau princess-princess. Itu sebaiknya dihindari dulu karena pada saat anak itu usianya kurang dari 6 tahun, yaitu belum bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata gitu. Jadi ada bedanya antara imajinasi dan fantasi. Kalau yang princess, yang alien itu kan masuknya fantasi ya, jadi tidak nyata. Misalnya ada binatang yang bisa bicara, itu sebaiknya untuk anak yang usianya di atas 6 tahun. Gitu. Nah, kalau misalnya imajinasi itu adalah sesuatu yang real ada di sekitar kita. Nah, dia itu bisa mengimajinasikannya. Contohnya, ketika ada kardus, dia bisa berimajinasi, oh kardus ini bisa dijadikan kapal, kayak gitu. Jadi, memang imajinasi itu berbeda dengan fantasi ya. Kalau imajinasi yang sesuai dengan realita. Kemudian, ini kalau misalnya usianya masih 0 sampai 6 bulan, itu kan bayi itu akan hanya bisa melihat gambar, hanya bisa mendengar ya, belum bisa diceritakan hal-hal yang rumit gitu. Jadi ya pada waktu usia 0 sampai 6 bulan ya kita pilihkan buku yang isinya gambar-gambar saja gitu, gambar-gambar besar. Kemudian warnanya jangan yang rumit dulu kayak gitu. Kemudian pada saat anak di atas usia 6 bulan baru boleh kita kasih gambar-gambar dengan warna primer. Jadi warna dasar contohnya yang merah, kuning. Jadi yang tidak ada warna campurannya. Kemudian kita boleh pilih buku yang kata-katanya itu masih 1 kata, 2 kata. Jadi ketika jadi anak itu tujuannya kita membacakan itu sebenarnya bukan agar dia cepat baca, Bu. Jadi kita itu mengenalkan buku agar dia itu lebih cinta baca gitu ya. Selanjutnya adalah interaktif. Nah, jadi ibu-ibu, simulasi pada anak itu yang baik adalah interaktif. Jadi contohnya ya, kita itu
nggak boleh gitu, kita itu nggak boleh membiarkan anak untuk nonton TV gitu. Karena kalau nonton TV itu kan TV-nya bersuara ya, tapi anak nonton jadi pasif gitu. Sedangkan kalau misalnya stimulasinya seperti itu tidak menyenangkan untuk anak. Kalau ada hal yang nggak menyenangkan itu susah untuk diterima oleh anak. Selain itu ya kalau misalnya kita nggak ada interaksi, otomatis anak itu akan berkembang menjadi sosialnya itu tidak bagus gitu ya. Jadi usahakan gitu ketika kita membacakan cerita ke anak-anak itu interaktif, misalnya ada gambar monyet misalnya ya, terus nanti gini bilang ke anaknya, ini apa? Oh monyet ya, ini yang kita lihat kemarin ya di kebun binatang kayak gitu. Jadi bercerita itu tidak harus selalu terpaku pada cerita di bukunya, tetapi kita hubungkan lagi gitu dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu, sehingga anak itu akan lebih mudah mengerti, lebih mudah mengingat kayak gitu. Kemudian adalah waktu yang tepat. Jadi membacakan cerita untuk anak atau membaca itu boleh kapan aja. Jadi nggak harus setiap mau tidur kayak gitu, nggak harus, yang penting anak itu suka. Jadi inti dari stimulasi salah satunya membaca ini adalah yang penting anak itu ada minat di dalamnya. Jadi menimbulkan minat itu kan tidak mudah ya, dan perlu proses. Nah, ketika anak itu sudah berminat, maka nanti kedepannya akan lebih mudah. Gitu. Selanjutnya adalah waktu adalah menyenangkan. Jadi saya sudah sebutkan tadi bahwa anak-anak itu akan lebih mudah menyerap rangsangan itu karena situasinya menyenangkan untuk dia. Jadi misalnya ya, kalau anak-anak itu kan konsentrasinya tidak seperti orang dewasa. Biasanya dia baru 3 menit dia udah bosan, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa untuk terus baca. Jadi biarin aja dia mau melakukan hal lain ya, biarin. Nanti ketika kita melakukannya terus-menerus menjadi suatu kebiasaan, maka nanti lama-lama anak itu akan tertarik sendiri kayak gitu. Kemudian ini saya ada tips-tips. Jadi kalau misalnya punya buku di rumah itu misalnya di dalam rak itu di display Bu, di displaynya itu hadapnya ke depan, jangan ke samping. Kalau orang dewasa kan bukunya diaturnya judulnya yang samping ya Bu, tapi kalau anak-anak itu bukunya itu ditaruhnya judulnya di depan. Nah, terus di displaynya jangan terlalu banyak, jadi 4-6 aja. Nah, kemudian biarlah anak itu memilih buku yang dia mau. Jadi, oh ibu aku mau baca ini. Oh ya udah ikutin aja anak kita maunya baca apa. Tuh. Selanjutnya, ini adalah tips memilih buku untuk anak. Jadi ada rentang waktu. Ini disesuaikan dengan perkembangan anak ya, Bu. Nah, pada saat usia 0-6 bulan, itu kan kemampuan perkembangannya itu ada di bagian sensori motorik ya. Jadi dia itu pada usia itu dia itu masih senang megang-megang. Nah, makanya di sini dipilih buku dari kain atau bahan-bahan yang bisa dibawa saat mandi. Jadi buku itu dibuat untuk bermain gitu, Bu. Jadi kan anak-anak pada usia 0-3 tahun itu cara stimulasi yang paling bagus itu adalah dengan bermain sambil belajar gitu, Bu. Jadi supaya dia nggak ngerobek-robek bukunya, maka pilihlah buku yang dari kain atau plastik. Kemudian yang sederhana aja, yang isinya gambar-gambar. Jadi tujuannya itu untuk bukan biar cepet baca gitu, tapi biar dia tuh sensasi untuk melihatnya itu lebih terangsang gitu. Kemudian pengenalan warnanya itu lebih baik, tidak hanya hitam dan putih begitu. Kemudian saat 6-12 bulan, kita boleh naik lagi nih Bu. Kita boleh memilih gambar-gambar yang berisi foto atau gambar keluarga. Maksudnya karena pada saat bayi itu sebenarnya penglihatan itu bayi itu sangat tertarik dengan wajah gitu. Jadi sangat tertarik dengan wajah. Makanya di sini coba isi foto-foto atau gambar keluarga. Kemudian
pilih yang ada teksturnya. Jadi buku yang pop out itu bagus. Jadi jangan yang datar aja. Kemudian pada saat 12 sampai 24 bulan. Ini boleh milih buku dengan tulisan yang sedikit pada setiap halaman, dan kalau membaca buku itu tidak harus selesai ya Bu. Jadi boleh misalnya ada cuma 2 halaman, ya udah cuma 2 halaman doang, karena anak-anak itu kan cenderung cepat bosan ya Bu ya. Jadi inti dari membacakan untuk anak itu adalah anak-anak bisa mengenal kosakata, kemampuan berbahasa, kemudian kemampuan berpikir. Jadi anak-anak itu akan lebih bisa berpikir begitu ya. Kemudian pada saat 24 sampai 36 bulan boleh pilih cerita dengan alur cerita yang sangat sederhana, dan sudah boleh mulai dikenalkan dengan angka, huruf, bentuk, dan ukuran gitu. Karena kita kan ini mau mempersiapkan dia juga untuk sekolah ya. Jadi sudah boleh. Oke. Oke, ini ada Profesor Ronnie Leiderman yang mengatakan bahwa tidak ada istilah yang terlalu mudah untuk mengenalkan buku pada anak. Namun pastikan bahwa tujuannya bukan untuk membuatnya lebih cepat membaca. Jadi kita mengenalkan buku kepada anak itu bukan membuat anak cepat membaca, karena itu nanti kita cenderung akan memaksa anak. Jadi tujuan kita mengenalkan buku adalah agar dia senang untuk membaca gitu. Ketika dia senang untuk membaca, maka hal lain seperti membaca atau berpikir itu akan lebih mudah. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget. Aku berharap aku di Banyumas, ya Allah. Aku dari Margono. Yang apes banget yang 4. Harusnya kan kelompok gue yang namanya kali. Cica. Oh, salah. Kita di mana ya, Feb? Aku berharap aku di tapi katanya enak sama dokter. Oke, terima kasih kepada Dokter Nisa. Suara saya masih jelas nggak ya? Tadi soalnya sinyalnya agak terhalang, mohon maaf ya. Gimana, masih jelas nggak suaranya? Masih ya? Jelas. Terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih banget kepada Dokter Nisa. Semakin tercerahkan saya nih apa ya? Semakin pengen banyak beli buku nih, jadi saya kalau di rumah saya juga sebenarnya juga punya buku-buku, alhamdulillah, buat anak saya, dan selalu saya coba ceritain juga ke anak gitu ya. Tapi sebelum ada yang nanya, saya mau nanya dulu nih dokter, kalau misalnya bukunya itu kan sekarang ada e-book nih dok. Ada yang e-book gitu kan, siapa tahu. Terus bisa juga, ya pokoknya kaitannya sama pergadgetan lah dok. Itu gimana ya dok ya? Apa itu masih dibolehkan apa enggak gitu? Maksudnya kan nanti takutnya ketinggalan zaman dok. Zaman sekarang mah, aduh, boro-boro anak mah nggak bisa lepas dari handphone. Mungkin kayaknya gitu dok, sarannya. Siapa tahu itu mungkin. Enggak dok. Ya, terima kasih untuk menanya atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau mau membaca lewat e-book tuh nggak apa-apa ya. Yang penting, jadi kan inti dari gadget itu nggak boleh membiarkan anak untuk main gadget dan tidak berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi makanya ada pembatasan pemakaian gadget pada anak-anak itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Jadi maksudnya gini loh, kalau misalnya kita pakai gadget untuk
cerita, itu nggak apa-apa. Yang penting interaksi anak sama orang itu tetap ada. Tapi sebisa mungkin itu dihindari ya, Mun. Soalnya nanti akan kebiasaan gitu. Anak-anak itu akan meminta gadget gitu. Nah, nanti ketika dia sudah besar, nanti dia akan ketergantungan gitu sama gadget, baca lewat gadget. Padahal kalau buku itu lebih baik dikenakan fisiknya dulu ya, Mun ya. Jadi kalau misalnya ke gadget itu takutnya ya anak itu akan malah meminta untuk membuka hal lain gitu di gadgetnya, misalnya buka YouTube itu. Jadi kan otomatis ya interaksi antara orang tua dan anak itu akan berkurang, karena membaca itu yang penting interaksinya, bukan apa ya, bukan fisiknya gitu, yang penting interaksinya. Oke dokter, berarti istilahnya masih terus kita pantau, karena kalau saya sendiri juga mungkin saran buat ibu-ibu sebenarnya nggak masalah untuk penggunaan gadget, tapi yang disesuaikan dengan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu udah ada sih, ada kayak screen time atau gadget itu kapan aja sih digunakan per tahun, itu ada jamnya ya dok ya? Ada kayak, iya, 1 tahun jamnya bolehnya berapa jam gitu ya dok ya? ada. Kalau udah di atas 3 tahun tuh nggak iya. boleh lebih dari 2 jam. Iya, kalau misalnya di bawah ya berarti nggak boleh. 0 sampai 6 bulan nggak boleh lihat gadget. Soalnya ya kalau gadget ya itu sih jadinya cenderung ke satu arah ya komunikasinya. Sedangkan kalau anak-anak itu Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, saya mau buat ibu-ibu sekalian. Sekarang ini waktunya untuk bertanya nih. Karena masternya tadi udah menjelaskan. Ada beberapa hal yang belum jelas, atau tentunya saya tadi sempat lihat, tadi coba Ibu Widya Stuti ya. Ibu, apakah bisa bergabung dengan kami? Mohon buka mic-nya dulu terlebih dahulu, Bu. Ibu Widya Stuti. Assalamualaikum, Dr. Anissa. Waalaikumsalam, Bu. Bu Widya Stuti. Ya. Ya, Ibu dari mana, Bu? Kenapa? Dari mana? Dari Palembang. Oh, jauh banget. Terima kasih, Bu, udah bergabung, ikut belajar di sini. Ya, sama-sama. Saya juga senang banget menyimak materi yang dipaparkan oleh Dr. Nur Anissa tadi sama Dr. Nur Afifah, luar biasa. Terima kasih, Bu. Saya mau tanya gini, dokter. Saya kan punya 2 orang anak. Alhamdulillah. Anak saya yang pertama itu usianya 14 tahun. Kemudian anak saya yang kedua usianya 9 tahun. Kedua anak ini dari sejak kecil kan saya memang membiasakan di rumah itu ada namanya 1821 ya dokter, kebersamaan 3B, belajar, bermain, bercerita. Nah, dalam hal bercerita ini waktu mereka masih TK, saya sudah memang membiasakan untuk mengenal buku-buku gitu. Sehingga anak saya, kalau anak saya yang pertama itu alhamdulillah ada 400 buku KKPK dokter. Jadi saya punya kecil-kecil punya karya. Ya, punya perpustakaan tersendiri untuk anak saya. Yang pertama memang dia hobi buku. Sampai sekarang dia sudah kelas 3 SMP, dia suka sekali membaca buku novel kalau sekarang sudah naik levelnya. Nah, tapi padahal saya waktu kecilnya itu membiasakan kebiasaan yang sama dengan 2 orang anak ini, dokter. Suara saya kedengeran, dok? Suara saya kedengeran, Ibu. Kedengeran. Saya membiasakan kebiasaan yang sama dengan 2 orang anak. Satu perempuan yang anak pertama, satu yang kedua laki-laki. Sebelum tidur, saya biasanya membersamai mereka untuk bercerita. Membacakan buku dulu ya, dok ya. Sewaktu mereka masih kecil. Nah, alhamdulillah kalau anak yang pertama jadi habit. Jadi suka membaca dianya.
Nah, kan tapi masalahnya di anak kedua, Dok. Anak Iya. kedua saya ini kayaknya dia nggak suka sama sekali dengan buku, dengan membaca. Padahal kita sudah berupaya ketika ke toko buku itu mau beli buku apa itu? Ayo yang edukasi silakan. Dia nggak akan pilih itu, tapi dia cenderung kepada mainan. Ditambah lagi dengan kondisi yang PJJ saat ini, proses pembelajaran jarak jauh yang ini ya, Dok. Yang tadinya saya tidak memberikan gadget pada anak saya, kan mau tidak mau saya berikan. Dia lebih kecanduan kepada YouTube ketimbang kepada buku. Nah, itu bagaimana untuk stimulus kembali kepada anak yang usianya sudah 9 tahun, Dok, supaya dia mau kembali memiliki kebiasaan membaca buku. Apakah saya mulai membacakan lagi buku cerita, atau saya mulai memberikan buku bacaan, atau gitu, Dok? Itu saja mungkin saya mau tanyakan. Terima kasih sebelumnya, Dok. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, ini langsung aku jawab, Mun. Monggo, silakan. Langsung aku jawab. Oh ya. Jadi, Bu, saya rangkum lagi ya pertanyaannya. Jadi, anak usianya 14 tahun sama 9 tahun. Dua-duanya itu diberikan stimulus yang sama gitu ya, Bu ya. Stimulus membacanya sama, caranya sama. Tapi kok kenapa cuma satu aja nih yang suka buku, tapi yang satu enggak? Gitu ya, Bu. Nah, kalau gini ya, Bu, anak itu antara satu dan yang lain itu nggak bisa disamain, Bu. Jadi, antara anak kembar pun berbeda gitu. Yang perlu, apalagi ini anaknya sudah besar ya, Bu, yang perlu Ibu tanya itu ke anaknya, kamu sebenarnya suka apa gitu. Jadi emang kita nggak bisa maksain anak untuk menyukai buku, Bu, karena memang pada kenyataannya pada saat sudah besar itu tidak semua orang menyukai buku gitu. Mungkin ada kecerdasan lain yang anak ibu punya itu. Kan kecerdasan itu tidak hanya yang sifatnya akademis gitu atau ya yang buku gitu. Bisa saja anak ibu suka hal lain gitu, misalnya musik atau lebih suka untuk bermain peran, drama kayak gitu kan. Itu yang perlu digali, Bu, dari anak ibu. Jadi nggak bisa ya, Bu, terlalu memakan karena stimulusnya sama terus mengharapkan hasil yang sama itu tidak bisa. Nah, karena anak-anak itu ya dia akan mengerjakan hal-hal yang disukainya ya, Bu. Kalau misalnya dia nggak suka ya nggak bisa dipaksa kayak gitu. Nah, untuk bagaimana caranya? Kalau dari saya sih itu dulu, Bu, karena anak usia 9 tahun sebenarnya sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa diajak untuk berpikir. Kira-kira sukanya apa sih, Adek? Kenapa kok nggak suka baca? Sebenarnya suka apa? Kayak gitu. Jadi ini aja sih, Bu, digali gitu, digali. Atau sebenarnya dia suka baca tapi dia nggak suka buku yang ini, sukanya buku apa kayak gitu. Jadi lebih iniin lagi apa komunikasinya. Jadi apa yang anak inginkan itu bisa kita fasilitasi gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, Bu, kalau anak nggak suka baca gitu. Mungkin ya memang minatnya dia tidak ke arah sana. Karena kan kecerdasan sekarang ada banyak ya, Bu. Sekarang namanya multiple intelligency, ada 9, Bu. Jadi gitu. Nanti tinggal dikembangkan anak itu kecerdasannya kemana. Kayak gitu. Terima kasih, Dokter. Iya, sama-sama, Bu. Biasa ya. Bu Widya, apakah sudah menjawab, Bu? Ya, Dokter Nurul, alhamdulillah sudah bisa. Artinya saya butuh lagi dengan banyak bertanya kepada anak saya mengenai keinginannya ya, Dokter, pada usia yang sudah besar. Iya. Terima kasih, Dokter. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Wah, sepertinya ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Coba mungkin open mic lagi kepada Ibu Suci Deimah. Apakah masih bergabung dengan kami? Ibu Suci Deimah. Halo? Oh, mungkin belum ya? Oh, next aja kali ya, next. Ini ada dari Ibu Emilia. Ibu Emilia, apakah sudah bergabung dengan kami? Ibu Emilia.
Kalau gitu mungkin saya tanya, bisa mewakilkan pertanyaannya saja ya dok ya. Oh ya. Dari Bu Emilia ini bertanya, bagaimana mengatasi anak hiperaktif dan berinteraksi dengan buku bacaan, dokter? Bagaimana, dokter? Monggo, dok. Anak hiperaktif ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini hiperaktif itu kan berarti dia itu susah untuk konsentrasi ya. Jadi dia setiap duduk bentar aja, pasti dia langsung berdiri kemana-mana. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada gangguan seperti itu, kalau misalnya itu memang benar-benar gangguan, dan itu tidak, maksudnya kalau anak hiperaktif itu kan didiagnosisnya harus dalam 6 bulan, dia itu benar-benar tidak bisa berkonsentrasi, benar-benar bergerak ke sana kemari gitu, dan terjadi di 2 tempat. Jadi tidak hanya di rumah, tapi misalnya di sekolahnya juga atau di tempat umum juga. Nah, pastikan dulu bahwa anak-anak itu memang benar hiperaktif atau bukan gitu. Karena bisa saja ternyata cara untuk memberikan memfasilitasi bukunya itu kurang menarik bagi anak gitu. Jadi anak itu tidak bisa fokus ke sana kayak gitu. Nah, kalau misalnya anak yang hiperaktif, itu pada prinsipnya anak itu tidak bisa dipaksakan ya ibu-ibu, jadi anak itu tidak bisa dipaksakan. Kalau misalnya ternyata memang dia tidak mau, ya nggak usah dipaksain untuk membaca gitu. Lebih baik kita mengatasi gangguan perkembangannya dulu. Jadi hiperaktif itu kan termasuk dari gangguan perkembangan. Jadi diatasi dulu gangguan perkembangannya, bisa ke dokter anak, diatasi dulu, kemudian nanti di dokter anak nanti bisa dicari tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan anak ini jadi lebih hiperaktif, bisa diberikan obat gitu misalnya, atau terapi oleh terapis gitu. Jadi membacanya itu harus diselesaikan dulu gitu latar belakang gangguan perkembangannya gitu. Berarti dipastikan dulu ya dok ya, dia itu hiperaktif atau tidak dulu gitu ya dok ya? Iya. Jadi bisa saja kan hiperaktifnya itu karena memang cara pemberiannya itu tidak menarik untuk dia seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Lanjut lagi kepada Ibu Okta. Ibu Okta, apakah sudah bergabung dengan kami? Ibu Okta? Halo? Oke, kalau misalnya belum, kita next lagi aja ya. Ini banyak soalnya pertanyaan dok. Kepada Mbak Nabila Putri atau Ibu Nabila Putri, apakah sudah bergabung dengan kami? Halo? Ini mungkin lagi susah sinyal juga kayak saya nih ya. Jadi mungkin harus connect dulu. Oke, lanjut lagi aja nih. Ini namanya Mas ya, Mas Novan. Mas Novan Anugrah. Apakah sudah bisa bergabung dengan kami? Mungkin bisa mengajukan pertanyaannya untuk open mic. Atau saya bacakan saja ya dok ya. Ya mungkin belum siap-siap apa gimana. Atau yang udah siap nih kayaknya Bu Nasya. Bu Nasya apa sudah siap Bu? Ibu Nasya? Ya, sudah. Ya, pertanyaannya hampir berkebalikan dengan yang sebelumnya. Kalau ini hiperaktif, kalau Ibu Nasya, monggo silahkan pertanyaannya Bu. Iya, saya mau bertanya, merangsang anak untuk komunikasi yang dia cenderung introvert dan dia sulit merasa nyaman di tempat lain, dia lebih merasa nyaman kalau tinggal di rumah. Ya. Jadi seperti itu. Halo? Halo? Iya, apa cukup jelas suara saya? Ya, itu jadi pertanyaannya bagaimana cara untuk mensimulasi anak membaca ketika lebih senang di rumah gitu, Bu? Ya, lebih ini. Anaknya cenderung introvert.
Oh, Terus introvert. ya sulit komunikasi dengan orang baru, tidak mudah akrab, dan dia lebih merasa nyaman di rumah. Seperti itu. Anaknya usia berapa, Bu? Kalau usianya sudah 7 tahun, seperti itu. Sudah 7 tahun ya. Untuk membacanya gimana, Bu? Masalah yang Kalau dihadapi sama Ibu. kalau membaca sudah bisa, hanya saja kalau diajak membaca sesuatu itu sulit sekali. Ya karena suka ke gadget itu sudah. Oh, ya ya. Oke. Saya coba jawab ya, Bu. Ya, jadi ini kasusnya itu anaknya introvert ya, introvert dan tidak mau keluar gitu. Tapi ini anaknya udah bisa baca ya, Bu? Sudah bisa berhitung, Cuma sudah bisa. ya, cuma minat pembacanya kurang gitu ya, Bu ya? Ya, seperti itu. Karena sudah Memang tidak karena dibiasakan dari awal seperti itu. Jadi sulit oh, untuk diajak membaca gitu. Cuman bisa sudah lancar membaca. oke. Jadi gimana caranya untuk menimbulkan minat membaca ketika Ya, anak itu sudah merangsang itu terutama karena dia lebih suka di rumah seperti itu. oke. Sebelumnya ini kalau di rumah sudah disediakan buku-buku, Ibu? Ada, cuman terlalu sedikit seperti itu. Oh, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau dikit. Anaknya lagi suka apa, Bu? Suka sama gadget itu, dokter. Oh, Itu masalahnya. Di rumah fasilitas oh wifi iya, ada, jadi ini suka iya lihat Bu. video-video yang seperti Minecraft seperti itu. Oh ya robot-robot itu ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, kalau misalnya gadget itu kan kalau dari panduan IDAI itu batas waktunya 2 jam ya Bu. Iya. Batas waktunya 2 jam. Jadi ini kan waktu anak-anak 7 tahun itu sebenarnya perkembangannya itu masih jalan ya Bu. Tadi kan Iya. dilihat dari grafik sebenarnya masih jalan. Jadi sebenarnya masih bisa untuk dikendalikan gitu Bu. Sebelum usianya dewasa nanti. Jadi kalau menurut saya lebih baik waktu screen time-nya itu dikurangi bertahap Bu. Jadi Iya. kalau misalnya ngelihat gadget, otomatis kan interaksi dia itu satu arah sama gadgetnya. Jadi dia kurang berinteraksi dengan sekitar. Jadinya dia cenderung introvert ya, Bu ya, menutup diri. Iya. Jadi jarang cerita dengan sekitar gitu. Iya. Kalau menurut saya itu di usia seperti ini yang masih 7 tahun itu orang tua itu masih bisa masuk gitu ke dalam hidupnya anak gitu. Sebelum anak itu sampai di usia remaja di mana kita lebih susah untuk mengendalikannya. Jadi menurut saya waktu screen time itu Pembatasan. dikurangi, Iya. iya dibatasi. Kemudian ibu boleh mulai mengenalkan buku kepada anak ibu sesuai buku yang anak ibu suka gitu. Misalnya anak ibu lagi suka robot-robot, ya nggak apa-apa Bu kasih itu. Karena kan usianya udah 7 tahun ya Bu, udah Iya. bisa membedakan gimana yang real, mana yang bukan. Jadi udah boleh Bu, dia mau milih sendiri bukunya suka apa. Misalnya suka Power Ranger atau apa, pahlawan-pahlawan yang Avenger itu ya boleh Bu. Jadi intinya mah kalau mau membaca itu yang penting anaknya suka gitu. Oh, iya dokter. Ya. Suka tentang antariksa gitu, dokter. Nah, iya, itu kan bagus ya Bu, antariksa. Jadi beli boleh cari buku yang isinya planet-planet gitu ya Bu ya. Iya, Planet-planet dokter. yang nggak banyak tulisannya dulu, itu boleh kok Bu. Jadi bertahap lagi aja. Iya, dokter. Ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Iya. Perkembangan anak. Miming. Cara ini tak mute cuma mak mi ya boleh. Oke, ini saya lihat pertanyaannya dari chat ya. Ini ya. Saya mau tanya dari Ibu Suci Deimah. Ibu Suci Deimah ada?
Bentar ya, Bu. Ini moderatornya lagi hilang sinyal. Ini saya jawabin aja ya pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi perkembangan anak di lingkungan ekstrim? Misalnya di lingkungan tersebut, bahasa anak tidak bisa membedakan untuk orang tua atau teman. Oh, maksudnya tidak bisa berbahasa mana yang halus, mana yang kasar gitu ya, Bu ya. Kemudian gaya bermain yang kurang sesuai dengan umurnya seperti merokok. Sebenarnya, Bu, anak itu sukanya meniru. Nah, kalau misalnya ada hal seperti ini, biasanya itu karena dia meniru orang lain gitu. Karena kalau misalnya kayak gini, saran saya otomatis ya memperbaiki itu, Bu. Jadi kurangi paparan anak kepada orang yang suka meniru, orang yang suka misalnya mengajarkan bahasa-bahasa yang tidak baik ke orang tua gitu. Kemudian yang suka merokok itu anak-anak lebih baik dibatasi dulu gitu untuk berteman dengan mereka. Jadi anak itu butuh role model gitu, butuh modeling. Ketika modelnya dia ini yang seperti yang Ibu sebutkan, maka akan seperti itu gitu. Jadi ini lingkungan ekstrimnya lebih baik ya diperbaiki ya, Bu. Kita kan kalau misalnya kayak gini ya otomatis balik lagi ke pendidikan dari orang tuanya, balik lagi ke rumah, Bu, gitu. Selanjutnya Ibu Okta, bagaimana perkembangan anak yang terlebih dahulu dalam motoriknya jalan terlebih dahulu tapi bicaranya lambat. Bagaimana Iya, Dok. jika seperti Gimana itu, Dok? Ya. Jadi ini anak Ibu. Anaknya sudah jalan dulu, tapi ngomongnya belakangan. Saya punya 2 anak. Anak yang pertama itu dia umur 1 tahun 2 bulan, dia sudah jalan. Tapi ngomongnya lambat, Dok. Tapi anak yang kedua saya itu ngomong dulu. Jadi bicaranya banyak dulu, baru 1 tahun 4 bulan baru bisa jalan. Itu gimana? Berhubungan sama pengaruh otak atau hanya lingkungan saja, Dok? Oh, gini Bu, kalau perkembangan anak, kalau perkembangan motorik itu dia itu mulainya dari kepala ke bawah. Jadi dari misalnya pertama anak itu kan mengangkat kepala dulu, baru nanti dia bisa duduk, kemudian merangkak, kemudian berjalan. Kalau perkembangan bahasa itu, ini anak Ibu umurnya berapa, Bu? Kalau yang sekarang itu sudah, ya ini kan yang sekarang sudah 3 tahun sudah bisa jalan gitu. Sudah ngomongnya sudah banyak. Tapi dilihat dari perkembangan anak saya itu kok satunya bisa jalan dulu tapi ngomongnya lambat, satunya ngomong dulu tapi jalannya lambat gitu, Dok. Oh iya. Kalau misalnya kayak gitu, menurut saya sih nggak masalah ya Bu ya, karena itu kan bergantung dari stimulasinya gitu. Misalnya ternyata yang satu lebih cepat jalan dulu ya Bu ya. Lebih cepat jalan dulu. Berarti dia kekuatan otot-ototnya, kemampuan dia rangsangan ke otak untuk jalannya itu lebih yang pertama gitu Bu, daripada yang bicara. Tapi kalau yang anak yang satu, berarti dia itu kemampuan untuk sensorik untuk menerima bahasa, kemudian mengucapkan kembali itu lebih cepat kayak gitu. Nah sebenarnya itu nggak masalah ya Bu, kalau jalan kan yang penting 18 bulan udah bisa jalan ya Bu, maksimal 18 bulan bisa jalan. Kalau misalnya 18 bulan nggak bisa jalan, itu namanya red flag ya Bu, harus diperiksain. Kemudian kalau bicara itu kan bertahap ya Bu. Dari 4 bulan anak bisa o-ing, misalnya gitu ya Bu ya. Kemudian 6 bulan dia 6 bulan di satu suku kata. Kemudian nanti dia 1 tahun dia bisa mengucapkan 1 kata tapi bermakna. Misalnya dia bilang mama, ya itu benar mamahnya, bukan misalnya bayi yang lain dia bilang mama gitu. Jadi 1 kata tapi memang maknanya benar. Kalau usia 2 tahun udah bisa mengucapkan, 2 tahun belum bisa mengucapkan kata-kata yang bermakna Ibu. Itu red flag-nya. Jadi batasan kalau misalnya anak usia 2 tahun belum bisa mengucapkan 2 kata yang bermakna dalam satu, kita sudah bisa bilang dia speech delay gitu ya Bu.
lambat bicara. Iya. Jadi kalau menurut saya karena nggak ada sih Bu, nggak ada masalah ke depannya kalau kayak gini ini nggak apa-apa. Itu namanya variasi genetik gitu ya. Kalau seandainya ngomongnya hanya ngikut belakangnya saja itu masih bisa dimaklumin ya, Dok? Belakangnya gimana? Kata Bu? belakangnya saja, soalnya balon gitu. Dia panggilnya lon saja gitu. Oh. Dia umur sudah 3 tahun gitu. Jadi kata depannya mesti hilang. Meskipun saya ulang-ulang berapa kali, tetap. Jadi akhirnya saja yang dia ingat gitu, Dok. Bunga, hanya yang enggak saja. Merah, rah saja gitu. Hilang kata depan nih. Diucapkan, tapi kebanyakan hilang depannya ya. Hilang depannya saja. Anak saya udah umur 3 tahun yang ngomongnya itu belakangnya saja yang ditiru. Tapi depannya hilang. Kalau ditanya lagi enggak tahu gitu. Itu Padahal sudah diajarin. Normal, Kalau menurut saya itu masih normal ya Bu, karena syaratnya dia bilang lon itu benar-benar balon. Iya, gitu ya, dia Bu. lihat itu lon gitu loh. Balon gini. Saya sudah ulang balon, tetap lon gitu. Iya. Terus artikulasinya bagus Bu, maksudnya nggak celat gitu, nggak cedal, biasa. Iya, artikulasinya bagus. Tapi cuma kata belakangnya saja yang dia lon gitu. Kalau terus interaksinya bagus Bu, maksudnya ke Ibu responnya bagus, nggak yang tatapan kosong itu enggak kan ya Bu? Enggak. Anaknya ya sekarang aktif gitulah gitu. Maksudnya ya berinteraksinya bagus sama lingkungan juga bagus gitu. Jadi karena kan kalau misalnya anak nggak bisa bicara Bu, ada hal yang harus dievaluasi. Pertama, bisa mendengar atau enggak. Misalnya dia dipanggil noleh enggak. Gitu. Ya, kemudian menoleh. Kemudian kedua ada gangguan dari oralnya enggak, mulutnya ada gangguan artikulasi. Kalau misalnya ada gangguan artikulasi bisa Bu diajak untuk sering meniup, jadi mulutnya itu sering digerakkan gitu. Kemudian yang ketiga ada apakah ada masalah kognitif atau apakah ada masalah kecerdasan atau enggak. Itu kan bisa dilihat Bu dari dia sehari-hari gimana, misalnya memasukkan mainan itu Bu, itu kan bisa dilihat, bisa Ibu nilai sendiri ya kognitif. Anaknya masih bisa gitu. Cuma Iya, artikulasi mesti belakangnya saja yang dia ikuti. Seringnya seperti itu. Padahal sudah 3 tahun anak saya. Iya. Tapi kalau bilang mama, ayah, kakak itu pas gitu loh. Cuma pada benda-benda lah atau apa gitu mesti belakangnya saja. Iya, jadi kalau masih usia 3 tahun itu sebenarnya masih ada 1000 hari yang kedua Bu. 1000 hari yang kedua itu berarti sampai usia 5 tahun. Jadi masih bisa distimulasi Bu untuk anak itu diajarin ngomong lagi kata depannya kayak gitu. Nggak apa-apa gitu. Iya. Terima kasih Dok. Iya. Selanjutnya ya, cek lagi. Halo dokter. Iya, sekarang ganti HP ya, Mu? Iya nih. Yuk lanjut. Iya, tadi aku udah jawab pertanyaan. Iya, saya sebenarnya udah ikut dari tadi dokter. Alhamdulillah saya di sini. Oke. Mungkin pertanyaannya udah cukup banyak terjawab ya dok ya. Mungkin di sini saya mau langsung menyimpulkan, boleh dok? Apa mau lanjut lagi? Boleh. Oke, ya udah. Oke, terima kasih buat ibu-ibu semua yang sudah hadir. Di sini saya sebagai moderator izin menyimpulkan untuk webinar kali ini. Untuk webinar kali ini kita bahas tentang pentingnya membaca bagi anak. Dan di sini kita lihat bahwa anak itu harus distimulasi dari 1000 hari pertama. Dari hamil itu sudah harus distimulasi. Dan sampai kalau bisa sampai 2 tahun harus selalu distimulasi terus ya. Dan salah satunya adalah dengan buku membaca. Membaca adalah salah satu hal yang sangat mudah dan juga interaktif sekali. Dan tadi udah ada tips-tipsnya untuk memilih buku sesuai usia, kemudian harus interaktif juga dalam bercerita dengan anak, waktunya harus tepat,
dan dalam keadaan senang juga. Oke. Mungkin sekian dari webinar kali ini. Mohon maaf sekali untuk teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, maupun mbak-mbak juga. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan juga pertanyaannya dan antusias yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan webinar-webinar lagi yang lebih bermanfaat. Dan juga untuk saya ingatkan lagi untuk mengisi Google Form untuk absensi dan juga pengisian Google Form untuk mendapatkan e-sertifikat. H+10 akan diberikan kepada ibu-ibu semuanya di WA maupun di Instagramnya. Dan mungkin saya oh ya, satu lagi, jangan lupa add Instagram kami di babykradle1. Bisa di sana bisa banyak banget order-order online shop kaitannya dengan kebutuhan ibu-ibu semuanya, dan juga ada juga buat anak. Di situ juga ada buku-bukunya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Nisa. Terima kasih Munaya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Terima kasih dokter. Monggo mungkin bisa. Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih.